Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila dengan NIM C1 Channel 18100. Seperti biasanya, saya akan men-share video presentasi terkait akuntansi syariah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait akad mudharabah. Nah, yang pertama yaitu pengertian akad mudharabah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana secara 100%, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana itu bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Namun, jika kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Selanjutnya yaitu jenis akad mudharabah. Ada mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara atau objek investasi. Kemudian mudharabah mutlak, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan dana oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek atau objek investasi. Dan yang ketiga yaitu mudharabah mustarakah, yaitu bentuk kerjasama di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Adapun dasar syariah terkait akad mudharabah itu tercantum dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha menurut PSAK 105/11. Ada dua cara pembagian hasil usahanya, ada berdasarkan prinsip bagi laba, yaitu persentase antara pemilik dana ataupun pengelola itu dikali dengan laba bersih, karena atas dasar prinsip bagi laba. Kemudian yang kedua berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu dari persentase pendapatan usaha itu dikali dengan laba kotor, yaitu penjualan dikurang HPP. Selanjutnya itu bagi hasil untuk akad mudharabah mustarakah berdasarkan PSAK 105/34 ada dua cara, yaitu yang pertama hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Atau bisa juga hasil yang kedua yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kemudian bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contohnya nih, jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para mustarik. Ini masih terkait contoh tadi. Selanjutnya itu perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105. Ada akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana. Singkatnya, inilah bentuk jurnal-jurnalnya dan keadaan-keadaannya untuk akuntansi pemilik dana. Ini, kalau dia menyertakan dananya dengan kas, seperti inilah jurnalnya. Kemudian jika dia non-kas, seperti ini jurnalnya. Ini masih terkait akuntansi untuk pemilik dana dengan keadaannya. Nah, ini yang kedua yaitu akuntansi untuk pengelola dana. Nah, untuk pengelola dana ini mudharabah atau dana yang dimiliki itu diakui sebagai syirkah temporer. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu juga. Kurang dan lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.